Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Islahun Nufus dengan NIM L1A120050 dari kelas BR002, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengamatan serta penjelasan tentang perubahan keanekaragaman hayati akibat tutupan lahan. Pengamatan ini dilakukan pada dua hutan berbeda yang masih dalam kawasan hutan Universitas Jambi. Lokasi pertama merupakan hutan sekunder yang berada di gerbang masuk Unja. Lokasi kedua merupakan semak belukar yang telah mengalami suksesi kurang lebih 18-19 tahun yang lalu. Seperti yang kita ketahui, keanekaragaman hayati Indonesia yang jumlahnya sangat tinggi, sekitar 6.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies jasad fanik yang telah diketahui potensinya dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhannya. Penutupan lahan didefinisikan sebagai penyebutan kemampuan biosfik di permukaan bumi yang terdiri dari areal vegetasi. Keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologik tempat hidup, makhluk hidup menjadi bagiannya. Kampus Pinang Massa atau Universitas Jambi memiliki beberapa kawasan hutan yang menjadi tempat hidup berbagai spesies hewan seperti misalnya primata dan burung. Kotoran dari hewan-hewan tersebut akan didegradasikan oleh kumbang tinja sehingga ekosistem hutan akan tetap terjaga. Hutan kampus Universitas Jambi merupakan salah satu hutan alam sekunder yang merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah atau Coolean Tropical Rainforest yang memiliki keanekaragaman hayati cukup tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan di dalam hutan yaitu jenis tanah, kemiringan lereng, dan curah hujan. Nilai yang paling berpengaruh besar adalah jenis tanah. Semakin besar tanah, maka perubahan semakin cepat terjadi. Dalam hutan di lokasi pertama, di mana merupakan hutan sekunder berisi keanekaragaman hayati yang tinggi, terdiri dari semai, tiang, pancang, hingga pohon yang memiliki diameter yang cukup besar. Ditemukan hewan dan tumbuhan seperti belalang, laba-laba, jamur, sarang tawon atau tawon, serta liana dan sarang serangga. Dengan kondisi tanah yang cukup baik, tegakan yang tinggi, serta memiliki banyak cabang dengan vegetasi yang rapat. Biodiversitas tanah merupakan salah satu bentuk diversitas alfa yang sangat berperan dalam mempertahankan dan meningkatkan fungsi tanah untuk menopang kehidupan di dalamnya. Makrofauna tanah berperan penting dalam meningkatkan kadar bahan organik, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tanaman penutup, di mana keberadaan fauna dapat dijadikan parameter dari kualitas tanah. Fauna tanah yang digunakan sebagai bioindikator kesuburan tanah tentunya memiliki jumlah yang relatif melimpah. Namun, permasalahan yang dihadapi yakni adanya dampak gangguan antropogenik keragaman ekosistem hutan. Praktikum ini dilakukan dengan metode plot yang terdiri dari 3 plot di mana ukuran per plot itu adalah 20x20. Di sini diberi tanda atau kode di mana BJ adalah pohon dalam jalur plot pertama, BK pohon dalam jalur plot kedua, dan BL pohon dalam jalur plot ketiga. Berikut adalah beberapa jenis pohon atau tiang yang saya temukan di dalam kawasan hutan.
pohon dengan jalur plot ketiga yaitu dengan kode BL, di mana ada BL7 yaitu Santiria griffiti dengan diameter 10,1 cm, BL9 Vitex pinnata 19,9 cm, BL13 Ginotracheus laxillaris 25,8 cm, BL8 Portarandia anisophyta dengan diameter 7,3 cm. Kemudian ada juga Portarandia anisophyta dengan diameter 39,7 cm. Dalam hutan berlokasi di belakang kampus kehutanan merupakan semak belukar berisi keanekaragaman hayati lebih rendah dibanding lokasi pertama, di mana di lokasi kedua ini memiliki vegetasi yang tidak rapat dengan lahan lebih terbuka sehingga matahari dapat menyinari langsung masuk ke dalam atau permukaan. Hutan dengan lokasi kedua ini lebih didominasi oleh semai, tiang, dan pancang dengan jumlah pohon yang lebih sedikit. Kesimpulannya adalah kawasan hutan lokasi pertama memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, vegetasi rapat, dan didominasi oleh pohon. Sedangkan kawasan hutan lokasi kedua memiliki keanekaragaman hayati yang lebih rendah dibanding dengan kawasan hutan lokasi pertama, dengan vegetasi yang tidak rapat dan memiliki lahan yang lebih terbuka serta didominasi oleh semai, tiang, dan pancang. Kedua kawasan tersebut sama-sama banyak memiliki seperti rerumputan, pakis-pakisan, dan uyah-uyahan. Dapat disimpulkan bahwa perubahan tutupan lahan dapat mempengaruhi perubahan keanekaragaman hayati. Semakin berkurang tutupan lahan, maka semakin berkurang juga keanekaragaman hayati yang ada. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.